Hari Kamis pagi yang cukup cerah, kita semua berkumpul di Auditorium Universitas Wiralodra untuk dapat mengikuti kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Wiralodra. Untuk rekan-rekan sekalian, kita perkenalkan saja, hari ini akan menjadi Bapak Ibu Dewan Juri yang akan menilai performa dari rekan-rekan sekalian dan juga penampilan serta presentasi dari rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita berikan aplaus untuk juri yang pertama, Bapak Insinyur Yudi Mahmud MP. Selanjutnya, ini merupakan satu-satunya juri yang paling cantik di antara 3 juri yang ada di pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Wiralodra. Kita berikan aplaus juga untuk Dr. Ida Yulianawati MPD. Selanjutnya, ini merupakan juri yang sangat luar biasa. Tadi juga telah menginformasikan bahwa memang hari ini merupakan momentum rekan-rekan semua untuk dapat memaksimalkan potensi diri untuk mengikuti kegiatan Pilmapres. Kita sambut juri yang ketiga, Bapak Dr. Kambali MPDI. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati serta rekan-rekan peserta kegiatan Pilmapres tingkat Universitas Wiralodra tahun 2023. Berikut sebelum kita menginjak presentasi dari rekan-rekan sekalian, kami akan sampaikan bahwasanya waktu untuk penyampaian presentasi dari rekan-rekan sekalian 10 menit. Dilanjutkan ada waktu 15 menit untuk keseluruhan pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri. Berarti untuk masing-masing Bapak Ibu Dewan Juri dapat mengutarakan atau menyampaikan pertanyaan masing-masing 5 menit kepada rekan-rekan peserta. Dengan total berarti masing-masing peserta itu akan berdiri di depan Bapak Ibu Dewan Juri sebanyak waktu 25 menit. Jadi mangga dipersiapkan untuk rekan-rekan sekalian, bahan presentasi yang sudah dibuat agar dimaksimalkan dalam proses presentasi dan penyampaian kepada Bapak Ibu Dewan Juri sekalian. Baik, ini merupakan pembukaan. Untuk selanjutnya kami persilakan rekan-rekan dapat mempersiapkan diri. Langsung saja kita panggilkan nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan presentasinya. Untuk rekan-rekan peserta yang lain bisa menunggu di luar auditorium Universitas Wiralodra. Kita berikan tepuk tangan untuk peserta nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Saya dapat berdiri di depan Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri, saya nomor urut 1 akan menyampaikan gagasan kreatif dengan judul Tinjauan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bendung Rentang di Kabupaten Indramayu. Table of content, number 1, scope of education, number 2, identify environmental potential and needs, number 3, development target formulation, number 4, analysis causing target achievement, number 5, the description of work plan and additional information. A scope of discussion, Indonesia is an agricultural country characteristic by most the population as farmer.
more serious economic development can be start since 19 and 16 di mana pada saat tahun 1980 perekonomian Indonesia di bidang pertanian itu mulai memuncak pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 2019 Indonesia memiliki area luas persawahan sekitar 7.463.948 hektar menurut Hardison tahun 2020. The primary and secondary irrigation system in irrigation area that have an area of more than 300 hectares, cross provincial irrigation area, cross country irrigation area, and national strategic irrigation area. The implementation of operation and maintenance of irrigation as area regulates in the regulation of the Minister of Public Works number 12 of 20 and 15, where irrigation, network, operation, activity, and effort to regulate irrigation water and its disposal. Dalam hal ini, the cost of the branch of irrigation building affect the efficiency and effectivity of the performance of the synchronous irrigation system. Masalah irigasi management includes the switchability of carrying capacity of the water because water supply there is the not balance with needs. Because water supply capacity, insurance potential for water, conflict, and suboptimal irrigation. Hal ini menurut ketentuan dari KP nomor 3 tentang saluran in this study especially in rentang where irrigation area. Bendungan rentang ini memiliki luas area sekitar 87.840 hektar yang dimana sesuai dengan ketentuan Central Authority Managed by Balai Besar Wilayah Sungai BWS Cimanuk Cisanggarung berarti masuk ke daerah irigasi pusat yang di bawah naungan pemerintah pusat. Identifikasi of environmental potential and needs. The potential of Rentang Weir irrigation area in Kabupaten Indramayu. Rentang's irrigation area is one of the irrigation area in 3 districts, namely Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Di mana luas daerah persawahan di Indramayu itu memiliki luas sekitar 66.000 hektar. By looking the vast agriculture area in Indramayu and the role contributes in national food security, it is how the BBWS Cimanuk Cisanggarung dapat bisa memprioritaskan suplai air yang dari Bendung Rentang terhadap Kabupaten Indramayu dikarenakan luas area persawahan di Indramayu lebih banyak untuk guna untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia. Berikut adalah data-data penelitian dari saluran primer dan saluran sekunder.
Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwasanya di dalam saluran primer memiliki kehilangan air sekitar 7%. Kemudian dari saluran sekunder dapat kita simpulkan bahwasanya kehilangan air irigasi yang berada pada saluran sekunder sekitar 5%. Development target formulation. Judging from the potential of agriculture area in Indramayu Regency, it is necessary to maintain irrigation channel properly in cover to have maximum agriculture production. Result will irrigation channel operation and maintenance solution which include yang pertama ada inventory planning. Kita harus memiliki planning inventory agar dapat mengetahui sub-sub atau aset-aset jumlah lain untuk memenuhi kebutuhan air dalam persawahan. Yang kedua ada implementasi of security and prevention effort. Guna untuk mengurangi kehilangan air, maka dibutuhkan ketahanan atau pengamanan yang sangat baik agar petani dapat mengairi persawahannya secara sempurna dan memaksimalkan produktivitas pangan di Indonesia semakin membaik. Yang keempat ada routine and period maintenance. Dan yang keempat ada monitoring implementation evaluasi. Di evaluasi ini guna untuk mengetahui seberapa kekurangannya agar untuk bisa dievaluasi agar irigasi itu berjalan dengan sempurna dan petani juga tidak merasa kekurangan air. Analyze costing target achievement, the maintenance target of the Rentangwear irrigation network, focus on maintaining the irrigation network in Indramayu Regency and carrying of operation and maintenance of channel of Maximus food security production. Several things that can be an option to achieve the target, namely analyze channel discharge. Di poin ini guna untuk mengetahui bagaimana tentang debit air yang akan keluar dan untuk mempengaruhi daerah-daerah persawahannya. 3 in need for water supply arrangement in rentang irrigation area by the irrigation. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilan presentasi dari peserta nomor urut 1. Kami persilakan untuk yang pertama untuk dapat menyampaikan komentar atau pandangan pada Ibu Dr. Ida Yulianawati, PD, silakan. Thank you very much Pak Topan. Saya kira tadinya terakhir ya. Bapak WR dan Pak Yudhidin. Oke. My question is simple ya. Nur Sida ya. Your name is Nur Sida. I think you'd better to introduce your name first before you explain your paper, okay? Next time. Okay, Nur Sida, I think that you are able to speak English ya. Just now you explain your paper also both in English and Bahasa Indonesia. Can you tell me the purpose of your paper in English?
tujuan penulisan karya ilmiahnya apa? Ya, kalau bisa dalam bahasa Inggris. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Purpose in here I want irrigation in Indramayu Regency Santai saja, jangan duduk. Ya. Tenang, boleh. In Indramayu Regency dikarenakan luas area sekitar 66.000 hektar luas area persawahan, maka irigasi rentang diharapkan bisa memprioritaskan bagian daerah Indramayu terlebih dahulu untuk kegiatan perairan, sehingga pertanian di Indramayu bisa masuk ke ketahanan pangan Indonesia, serta kita dapat mengetahui kehilangan air. Okay, my next question, one more question ya. How is the way you try to get the result that you want? Bagaimana cara Nursidah tadi mencapai tujuan itu? Baik, terima kasih Bu. Untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama, yang paling utama adalah kita harus bisa bersosialisasi terhadap masyarakat, bahwasanya jikalau perairan kita bisa tercukupi, persawahan kita bisa tercukupi oleh perairan, maka ketahanan pangan untuk produktivitas di Indonesia itu bisa lebih membaik. Kemudian di samping itu juga irigasi juga mempengaruhi untuk perairan, sehingga jikalau ada irigasi yang rusak harus mendapatkan penelitian dan operasional dan pemeliharaan, sehingga perairan di irigasi di Indonesia itu berjalan lebih baik dan meminimalisir kehilangan air. Terima kasih. Okay, only one suggestion for you, because in relative with the solution that you give in your paper, you should follow also the instruction from the guidance book ya, dari buku panduan, bahwa your solution should be related with SMART. It means specific, measurable, acceptable, realistic, and time bound. Jadi semuanya harus bagus semua. I think that's all from me, Pak Topan. Thank you. Selanjutnya untuk kesempatan kedua kami persilakan kepada Bapak Dr. Kambali Dr. Andes MPDI untuk dapat menyampaikan pandangan dan pendapat kepada peserta urut 1. Dipersilakan. Baik, Saudara Nursidah. Ternyata pertanyaan pakai bahasa Inggris juga diterjemahkan lagi pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi dalam hal ini silakan Anda nanti mau menjelaskan pakai bahasa Inggris nggak jadi masalah. Pertanyaan sih tetap pakai bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya jelas ya menjawabnya. Anda boleh menjawab pakai bahasa Inggris ya. Gitu. Baik. Saudari Nursidah. Ini sebuah gagasan, sebenarnya gagasan yang cukup bagus ya dalam membangun pendapatan dan perekonomian masyarakat Indramayu. Nah, ini gagasan ini tentunya dalam sebuah penelitian mesti ada pertama ada masalah. Saya ingin tanya sama saudara, ada masalah apa sehingga Anda memunculkan sebuah gagasan ini? Satu. Yang kedua, saya tidak ingin bahwa apa yang tadi saudara sampaikan hanya sebuah data-data saja. Kan gitu. Kalau data mah bisa saja ambil dari mana. Tapi gagasan-gagasan yang saudara kemukakan gitu ya, harus memiliki sebuah langkah konkretnya seperti apa, bukan hanya sekedar ber a priori gitu ya, gitu, tetapi langkah konkret untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu seperti apa? Oke, silakan. Dua hal itu. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya izinkan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Kambali, MPD. Masalah yang pertama adalah bahwasanya di daerah saya sering kekurangan air untuk mengaliri persawahan. Daerah tersebut berada di daerah Kecamatan Bango 2 yang sekitar perbatasan dengan Kecamatan Lelea. Yang kedua permasalahannya adalah masyarakat sekitar situ selalu ribut mengenai irigasi urusan air Bapak. Dan untuk solusi permasalahannya itu yang pertama kita harus bisa sosialisasikan kepada masyarakat atau petani agar bersabar untuk menunggu giliran air untuk dialiri ke persawahan mereka. Terima kasih. Boleh saya sedikit memberikan sanggahan saja, nanti sanggahan ini tidak kemudian menjadi sebuah kesalahan dari itu. Apakah kemudian yang saudara saya tambahkan gagasan ini, saya juga tertarik dengan gagasan Anda, kan gitu. Tetapi kemudian solusi yang akan dan langkah-langkah yang lain, apakah hanya sekedar mensosialisasikan saja, kan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan, kan gitu, terhadap apa yang hendak saudara lakukan atau penelitian itu apa langkahnya, bukan hanya sekedar sosialisasi itu ya hal yang biasa, tapi langkah konkretnya apakah dengan pihak irigasi ataukah dengan masyarakat atau langkah-langkah konkret ataukah dengan membuat sebuah bendungan yang khusus lagi, bendungan apa kan gitu. Itu langkah-langkah untuk mengantisipasi itu. Maksud saya gagasan itu harus dilakukan dengan satu solusi langkah konkret yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar harus sosialisasinya, semua juga sosialisasi, tapi langkah-langkah konkretnya baik di masyarakat dengan ada sebetulnya bentuk sarana dan prasarana dan sebagainya tentunya kan, untuk mengantisipasi ini ada masalah tadi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Di samping itu juga kita kita harus melakukan penelitian bagaimana data debit air di irigasi tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus bisa pemeliharaan dan operasional irigasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengevaluasi pada daerah yang terdampak. Contohnya, misalkan di daerah saya, di daerah Bango 2, itu kan terdapat persawahan yang kekurangan air pada musim tanam kedua. Dan setiap masa itu ada masyarakat yang selalu tidak sabar untuk menunggu giliran air. Yang ketiga juga, masyarakat itu masih belum bisa paham bagaimana cara pengelolaan air dengan baik dan benar agar semua masyarakat itu bisa dapat, persawahannya bisa dapat terairi dengan baik. Terima kasih Bapak. Baik, masih ada waktu ya, bentar ya. Saya ingin mengonfirmasi saja, sepengetahuan saya bahwa di wilayah Bango 2 itu awalnya itu sekali, dua kali, kemudian kurun waktu itu sampai 3 kali loh. Artinya ketika Anda mengemukakan satu masalah, ternyata fakta di lapangan itu di sana sudah sampai 3 kali, bukan masalah, berarti tidak ada kekurangan air kan gitu. Baik Pak. Gimana? Baik Bapak, mohon izin menjawab sekali lagi. Bahwasanya kalau misalkan di daerah Bango 2 sebelah area timur Bango 2 itu memang tidak kekurangan air, tapi di dekat Kecamatan Lelea yang hampir berdampingan dengan Kecamatan Lelea itu sering sekali kekeringan air Bapak. Terima kasih. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Selanjutnya untuk komentar ketiga dari Bapak Insinyur Rudi Mahmud MP, disilakan.
Terima kasih. Saudari nomor 1 ya, karena kata panitia rahasia. Iya, nomor 1 ya. Baik, sebelum menjawab, saya mungkin harus meluruskan dulu. Ada dibedakan antara perairan dan pengairan. Kalau Anda ini mengenai pengairan. Kalau perairan itu ada perairan air laut, ada perairan tawar, seperti itu ya. Ini OP, kebetulan saya mengajar irigasi di pertanian, jadi harus diluruskan mengenai istilah itu ya. Oke, saudari, tadi banyak pertanyaan saya pertama adalah simple. Yang pertama, gagasan Anda ini kalau dilihat dari 17 komponen SDGs itu masuk yang kemana? Kan ada 17 ya, 17 ada goal dalam perpembangunan berkelanjutan. Nah, Anda ini mau masuk ke yang mana? Kalau tidak paham nggak apa-apa, nggak tahu Bang lupa gitu, nggak masalah. Jadi karena waktunya singkat. Oke, tidak tahu ya. Baik, Bapak. Ada, ayo siap mangga. Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Bahwasannya saya mengambil gagasan tersebut adalah untuk pembangunan yang berkelanjutan, pemeliharaan yang berkelanjutan. Komponen mana? Ada 17 itu ada komponen, apakah ke pendidikan, kemana ini maksudnya kemana? Ke pembangunan, Bapak. Terima kasih. Ada ya? Ada. Sebetulnya ada senggol-senggol tadi itu termasuk ketahanan, kepangan, ujungnya ke sana ya. Jadi salah satunya adalah kenapa? Karena tanaman butuh air ya, seperti itu. Oke, yang sebetulnya ini sedikit komentar saja. Kalau menurut Bapak tadi dalam gagasan karya ilmiah yang untuk waktu singkat ini sebetulnya tidak harus yang besar-besar. Tadi Anda sampaikan, nah ada P3A ya, di lapangan itu ada P3A. Apa itu P3A? Pengelolaan pemberdayaan air. Perhimpunan petani pemakai air. Ya. Iya Bapak. Nah. Mohon maaf lupa. Ya nggak apa-apa. Karena kenapa tidak diambil yang simpel saja? Peran P3A dalam rangka keberlanjutan air bagi tanaman di sana itu simpel. Jadi nanti terukur gitu. Nah, sehingga yang tidak masalah ya, tidak masalah ini hanya memang menjadi tidak terlihat dari karya Anda ini permasalahan intinya apa gitu. Karena OP itu kan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab BPWS. Nah, peran serta masyarakat itu di mana? Itu yang harus saudara gali. Jadi P3 kan ada ya, partisipasi itu dalam rangka menjaga keberlanjutan jaringan irigasi. Poinnya ke sana aja gitu, seperti itu ya. Karena kalau ke dan sebagainya itu ranahnya BPWS itu, seperti itu ya. Oke, dari gambaran saudara tadi kan ada yang menurut data Anda di lapangan sebagian wilayah Bango 2 adalah tidak tercukupi air. Menurut saya harus dilakukan seperti apa dengan air yang terbatas itu? Karena ada beberapa teknis pengairan sehingga dapat mengatur kecukupan air. Ya, mangga. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin menjawab, salah satu caranya adalah kita bisa dapat membuka atau menutup pintu air dengan tertib. Jadi untuk petani itu bisa merasakan keseluruhan airnya dapat tercukupi. Karena sekarang itu petani masih mengambil air secara ilegal. Terima kasih Bapak. Nah, kuncinya di situ adalah peningkatan kesadaran P3A dalam membagi air. Itu yang dalam waktu singkat bisa direalisasikan. Oke, terima kasih dari saya. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.